Halo Mania, kali ini kita akan membahas kenapa HGA memerlukan perut kosong. Maksudnya apa sih? Mau latihan nggak isi perut, apa nggak lemes tuh? Yuk kita lihat, mari kita kenali soal HGH, hormon penambah otot ini di seputar atau di saat kita melakukan latihan. Selamat datang di channel Binaraga.net bersama saya Jopo Hamfu, atau bisa dipanggil nama Jo, JP atau JP, yang biasa memberikan informasi tentang nutrisi, latihan, dan ulasan produk seputar latihan, seputar fitness. HGH adalah hormon anabolik yang dibuat oleh tubuh secara alami. Jadi ini diproduksi oleh kelenjar di otak kita yang sebesar kacang ercis, dinamakan kelenjar pituitari. Dan fungsi hormonnya ini menambah kepadat tulang, menambah massa otot, menstimulasi pertumbuhan organ kecuali otak, mempromosikan lipolisis atau membakar lemak kita, mempromosikan gluconeogenesis di liver, menaikkan sintesa protein, menstimulasi sistem imun tubuh, menurunkan serapan glukosa ke dalam liver kita, jadi glukosa akan diserap ke otot sebenarnya ya, dan menaikkan konversi tiroid T4 ke T3. Selain tidur malam, HGH tertinggi terjadi saat kita melakukan olahraga. Jadi semua studi memberikan hasil bahwa olahraga yang efektif dalam menaikkan HGH adalah intensitas tinggi dan resistensi, atau latihan beban atau latihan penguatan otot rangka memberikan HGH tertinggi. Lantas untuk menaikkan HGH di saat latihan, kenapa kita perlu dalam kondisi perut kosong? Fakta 1. Insulin yang hadir akan menekan produksi HGH yang naik. Ya, studi 2005 10 peserta pria terlatih dibagi dua grup. Pertama adalah mengkonsumsi protein yaitu whey plus kasein sebanyak 25 gram sebelum latihan, 30 menit sebelum latihan. Dan grup kedua adalah mengkonsumsi cairan non kalori yang tidak memiliki kalori atau serta dengan perut kosong ya, sebelum latihan. Jadi durasi latihan selama 50 menit dengan latihan squat 5 kali 1 RM, squat 3 kali 10 RM, dan leg press 4 kali 10 RM. Jadi 4 ini artinya 4 set, ini 3 set, ini 5 set. Totalnya ada sekitar 12 set latihan kaki ya, dengan jeda rehat 2 menit, 3 menit, dan 2 menit. Hasil studi asupan protein 30 menit sebelum latihan itu ternyata menurunkan HGH, testosteron, kadar asam lemak bebas yang beredar dalam tubuh, dan menaikkan insulin. Fakta 2, studi HGH selalu ada, setiap studi HGH itu selalu ada jeda 3-4 jam perut kosong sebelum latihan. Jadi semua studi HGH yang saya sertakan di konten IG sebelumnya itu ada jeda perut kosong selama 3-4 jam. Jadi di salah satu studi di mana langsung HGH naik setelah 40 menit latihan. Ya. Ini HGH yang berwarna hitam, lalu FFA ini asam lemak bebas atau free fatty acid yang berwarna biru langsung naik setelah 20 menit. Ya. Jadi saat perut kosong ini free fatty acidnya awalnya turun selama 20 menit langsung naik ya, supaya dipakai sebagai energi. Lalu ada epinefrin pasti naik ya, kita latihan beban yang intensitas tinggi pasti naik dulunya, norepinefrin dan epinefrin ini akan naik. Nah baru HGH itu akan naik di menit ke-40 ya. Biasanya ini karena glikogen otot kita dipakai dulu di awal 40 menit ini, meskipun kita udah perut kosong 3-4 jam ya. Jadi HGH baru naik setelah 40 menit latihan beban, dan ini naik selama sampai menit ke 80 atau 100 tergantung orang. Ada sebenarnya sih hampir 2 jam ya. Oke, next. Fakta ketiga adalah HGH mulai diproduksi saat gula darah turun. Tadi seperti saya sebutkan di grafik sebelumnya, itu adalah saat kita glikogennya, gula darah turun atau glikogen kita deplet, terjadilah namanya hipoglikemia, dan itulah saat HGH kita mulai diproduksi. Gula darah yang beredar berasal dari simpanan gula di organ hati dan organ selain otot. Jadi gula darah yang di dalam liver, hati, yang berada di dalam darah, itu dipakai untuk
sirkulasi darah, dipakai untuk otak, dipakai untuk kebutuhan organ, bukan untuk energi latihan ya. Jadi energi latihan menggunakan glikogen yang di dalam otot kita. Jadi glukosa yang sudah masuk ke otot akan tersimpan di otot dan tidak akan keluar dipakai untuk organ lain. Kalau hipoglikemin berarti insulinnya harus rendah. Fakta keempat adalah salah satu pemicu utama produk HGH kita bisa naik adalah hormon lapar. Jadi disebut dengan hormon grelin. Jadi saat kita merasakan lapar, saat itulah HGH mulai diproduksi naik atau mulai naik kondisi dari HGH basal kita. Jadi grelin diproduksi oleh dinding lambung kita dan dipicu oleh sistem syaraf simpatetik sesuai dengan rutinitas jadwal makan kita. Jadi dia akan mengikuti siklus ya, kadang bisa naik, kadang bisa rendah hormon lapar ini. Jadi mesti perut kosong sebelum latihan dong. Di cara termudah selain dalam latihan memaksimalkan hormon HGH adalah dengan tidur yang cukup. Jadi bukan hanya sebagai solusi tambah tinggi, tetapi juga sebagai hormon anabolik terkuat di dalam tubuh kita. Kurang tidur adalah salah satu penyebab utama HGH kita rendah, leptin berkurang, dan hormon kortisol tinggi. Sudahkah Anda melakukan trik-trik HGH di dalam konten kita? Monggo berikan komentar di bawah. Ada yang ingin bertanya tentang HGH, silakan berikan komentar juga di bawah. Saya Joko Afu, semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa hidup ini adalah pilihan? Kita bebas memilih gaya hidup seperti apa dan kita bebas memilih makanan-makanan yang kita konsumsi. Tetapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Selain itu kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tapi kita mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Saya Joko Afu bersama Binaraganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.